sebelum memulai pembelajaran pada bagian ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kali ini saya harap nantinya kalian dapat mengidentifikasi dan mengenali lebih lanjut apa itu sih satuan besaran yang ada di suatu kemasan jajanan yang kalian temukan pada sehari-hari kalian. Nanti kalian akan membentuk tim detektif untuk menganalisis dan mendiskusikannya bersama. Kita main game dulu ya. Iya. Ikuti instruksi saya, ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya, ikuti instruksinya. Kalau saya bilang tunjuk hidung, tunjuk hidung. Kalau tunjuk dagu, tunjuk dagu. Kalau tunjuk jidat, tunjuk jidat. Oke. Kita mulai sekarang ya. Tunjuk telinga. Masih ada yang belum fokus. Tunjuk jidat. Jidat. Tunjuk mata. Tunjuk telinga. Ya, ini kan kelihatan mata fokus. Nah, kemarin kan sudah saya tugaskan bawa jajanan ya dari rumah masing-masing. Udah betul. Ada yang tahu kenapa saya suruh bawa jajanan? Belum. Buat dimakan ya, nanti kita bisa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar pengukuran satuan dan besaran. Nah, di mana pengukuran dan satuan besaran itu kan ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja kan, kalian bawa jajanan itu lihat ada ukuran-ukurannya nggak, kayak berapa gram, berapa mili, itu pernah lihat nggak? Nah, sekarang kita coba masuk ke pembelajaran. Nah, kalau pengukuran itu kan kegiatan kita mengukur atau membandingkan suatu benda dengan alat ukur. Nah, kita kan mengukur itu kadang juga menggunakan alat ukur. Seperti contohnya ini kan juga penggaris ataupun timbangan. Nah, selain itu kan pengukuran itu juga kalau tidak menggunakan alat seperti ini kan juga menggunakan jari ataupun menggunakan dasar. Nah, kan itu disebut dengan pengukuran itu, hasilnya itu disebut dengan satuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau pengukuran yang tidak menggunakan alat seperti penggaris atau timbangan, contohnya kan menggunakan jengkal. Contoh, kalau saya mengukur meja ini menggunakan jengkal, kira-kira dapat berapa jengkal? Contoh, dapat 10 jengkal. Nah, tapi kalau diukur dengan tangan atau jengkal kalian mungkin akan berbeda. Makanya disebut satuan tidak baku, karena hasilnya nanti akan berbeda-beda tiap orang. Nah, kalau yang memakai alat seperti penggaris ataupun timbangan itu disebut satuan baku, karena tiap satuan yang ada yang tercantum di penggaris ataupun timbangan itu sama. Satuannya itu contohnya sentimeter, meter, gram, kilogram, dan lain-lain. Nah, satuan itu diperlukan karena kita membutuhkan penyebutan untuk
hal yang kita ukur. Lah, satuan baku terutama itu diperlukan karena kita membutuhkan hasil yang presisi sama dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam besaran. Nah, besaran itu adalah sifat dari benda yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai satuan. Kok disebut dengan sifat adalah karena besaran itu kan ada, contohnya ini ada besaran pokok itu panjang yang diwakili oleh meter, massa dengan kilogram. Kalau turunan itu kan itu pengembangan dari besaran pokok. Contohnya itu kan luas itu meter persegi, yang awalnya kan dari panjang saja, dan dijadikan luas itu pengukurannya jadi meter persegi. Nah, sekarang saya akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok tim detektif. Yang pertama detektif 1 dengan detektif 2. Nanti masing-masing akan mengukur tiap jajanan yang dibawa dan membandingkannya. Detektif 1 lembar yang akan kalian kerjakan, masing-masing kelompok dapat 1. Nah, ini alatnya yang akan digunakan nanti bergantian ya. Ini kan timbangannya yang 1. Saya beri waktu 20 menit untuk mengukur tiap jajanan yang dibawa per masing-masing kelompok ya. Jadi kan maksudnya orang di sini murah ya? Orang tuh. Cuman ini instan. Ini yang detektif 1 sudah sampai mana sih? Ukur panjang. Kalau detektif 2 ini sampai mana sih? Lagi pengukuran juga Pak, panjang sama lebar ini kita belum masukkan. Ini nabati enak lagi. Apa sih? Koordinasi dengan kepala berlaut. Dari 20. Dapat selesai pengukurannya? Kalau sudah selesai, ini coba bandingkan sama kelompok lain. Kira-kira apa saja yang kalian temukan ukuran besaran satuannya itu apa saja dari aktivitas pengukuran kalian? Coba bandingkan. Produk apa saja yang diukur sama detektif 2? Punya aku mengukur nabati, rumput laut, sama air minum. Punya kamu mengukur apa? Kalau pada detektif 1 mengukur kemasan teh kotak, Nexstar, dan instan. Di sini kami temukan produk teh kotak memiliki panjang 12 cm. Kalau punya aku yang nabati itu 15 cm untuk panjangnya, untuk lebarnya 9 cm. Kalau untuk rumput laut itu panjangnya 20 cm dan lebarnya 12 cm. Yang ketiga yaitu ada aqua minuman, panjangnya itu 14 cm, lebarnya 5 cm dan beratnya 225 gram. Baik, saya perwakilan dari kelompok detektif 1 akan menyampaikan hasil kelompok kami.
ini telah mengukur ada tes kotak, instan, dan ada next start. Di sini mie instan panjangnya adalah 17 cm, lebarnya 15 cm. Lalu ada next start dan panjangnya 18 cm dan lebarnya 6,5 cm. Lalu ada tes kotak. Ini panjangnya 12 cm dan lebarnya 6 cm. Yang kedua yaitu mengukur, di sini juga mengukur salah satu kemasan. Kami mengambil kemasan kotak dan yang seperti tadi saya katakan panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm, lalu ada tingginya itu 12 cm. Lalu saya menilai ini ada 17 gram karena ini tidak ada isinya, hanya kemasannya saja. Lalu besaran yang terdapat pada produk kotak ini yaitu adalah mililiter. Dan mengapa saya menggunakan mililiter karena untuk cairan seperti itu kalau yang saya tahu. Lalu mengapa anak tadi menggunakan gram atau kilogram karena satuan tersebut dapat mengukur massa benda pada secara cepat dan konsisten seperti yang dapat disampaikan, yaitu apakah harus mengukur sama dengan informasi pada kemasan? Sini tidak ya, karena kami hanya membawa buku kemasan saja sehingga berdiri dengan ukuran yang sederhana dan yang tadinya tidak ada sendiri dan kami tadi menilainya jadi bedanya adalah 17 gram. Jadi berbeda. Terus apa persamaan dari berbeda? Apa persamaan dari berbeda yang diamati? Tidak ada persamaan dan semua kemasan memiliki ukuran yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan kalau dari detektif 2? Dari tim detektif 2 adalah yang mau ditanyakan pada detektif 1? Ada Pak. Bukan kelompok tim detektif 2, silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim detektif 2 ingin mempresentasikan hasil pengukuran yang telah kami ukur, yaitu kami mengukur 3 benda, yaitu yang pertama nabati, untuk besarannya, untuk panjangnya 15 cm dan lebarnya 9 cm. Untuk rumput laut panjangnya 20 cm dan lebarnya 12 cm. Untuk minuman aqua panjangnya 14 cm, lebarnya 5 cm. Untuk ukur kemas, jadi kami mengambil aqua untuk panjangnya yaitu 14 cm, lebarnya 5 cm dan tingginya 20 cm. Untuk beratnya yaitu 225 gram. Besaran yang terdapat pada produk tersebut yaitu mililiter. Mengapa perbedaan itu menggunakan mililiter? Karena minuman dijual berdasarkan jumlah, volume atau isi. Mengapa makanan padat menggunakan gram atau kilogram? Karena menunjukkan massa atau berat isi yang bersifat mutlak dan akurat. Yang keempat yaitu apakah hasil pengukuran sama dengan informasi pada kemasan? Tidak, karena kami menemukan bahwa kemasan aqua di yang tertera yaitu 220 gram dan setelah kami timbang yaitu 225 gram sehingga jadi selisih 5 gram. Lalu apa persamaan dan perbedaan ketika perbedaan diamati? Tidak ada persamaan, semua kemasan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok tim detektif 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar dari yang awal pengukuran satuan dan besaran. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama. Coba kita baca bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan pengukuran adalah kegiatan menentukan nilai satuan dari suatu benda. Satuan adalah yang digunakan menyatakan nilai suatu benda, sementara besaran adalah sifat benda yang diukur menggunakan nilai dan satuan. Nah, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran tadi? Apa saja yang kalian lakukan? Apa saja yang kalian anggap itu kira-kira menyenangkan ataupun harus sulit? Apa saja? Nanti kita sedang mengukur kemasan-kemasan produk yang kami buat. Jadi kita sudah mengetahui berapa sih berat kemasan dari suatu produk, panjang dari suatu produk, lebar dari suatu produk, seperti itu Pak. Dan juga pembelajarannya sangat menyenangkan Pak, karena di sini kita bisa melakukan eksplorasi sendiri, bisa mengukur-ukur kemasan menggunakan penggaris dan juga timbangan seperti itu Pak. Baik, pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Amin. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama. Mas Dan, tolong pimpin berdoa. Baik Pak. Berarti sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran saya